Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Syahprasetya, NIM A1D1244037 dari kelas 24A Prodi Gizi Fakultas Keperawatan dan Kebidanan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia oleh dosen pengampu Ibu Runi Meirati SSMHUM. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil yang telah saya buat mengenai pengaruh pola hidup sehat terhadap obesitas. Sebelum saya menjelaskan bagaimana pengaruh pola hidup sehat terhadap obesitas, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih obesitas itu. Jadi, obesitas adalah penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi dengan energi yang dikeluarkan dalam waktu yang lama. Obesitas ditandai dengan indeks massa tubuh di atas 30. Obesitas masih menjadi masalah kesehatan di dunia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penderita obesitas di dunia, yaitu lebih dari 1 miliar orang menderita obesitas, terdiri atas 650 juta orang dewasa, 340 juta remaja, dan 39 juta anak-anak. Secara global, 43% orang dewasa di atas usia 18 tahun dinyatakan overweight dan obesitas pada tahun 2022, yang meningkat dari 25% pada tahun 1990. Prevalensi obesitas global meningkat hampir 2 kali lipat di antara tahun 1990 dan 2022. Adapun masalah obesitas di atas usia 18 tahun di beberapa provinsi di Indonesia dengan prevalensi overweight dan obesitas di atas rata-rata berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia pada tahun 2023 dapat kita lihat pada kurva berikut. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, prevalensi overweight dan obesitas mencapai 37,8%. Terdapat 13 provinsi di Indonesia dengan prevalensi overweight dan obesitas yang lebih tinggi dari capaian nasional. Survei Kesehatan Indonesia 2023 juga memperkirakan 1 dari 3 orang dewasa berusia lebih dari 18 tahun di Indonesia mengalami overweight atau obesitas. Dapat kita lihat pada kurva bahwa Provinsi DKI Jakarta memimpin dengan prevalensi tertinggi sebesar 48%, diikuti oleh Sulawesi Utara sebesar 47,5% dan Papua sebesar 45,5%. Papua Tengah dan Kepulauan Riau juga mencatat angka yang cukup tinggi masing-masing sebesar 44,5% dan 44,2%. Provinsi lain yang masuk dalam daftar ini termasuk Papua Barat, Papua Barat Daya, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Aceh, dan Jawa Barat dengan prevalensi obesitas berkisar antara 40,9% hingga 43,4%. UNICEF menyeruakan agar semua pihak pemerintah pusat dan daerah, masyarakat sipil, dan pelaku sektor swasta bersama-sama memprioritaskan kebijakan dan program untuk menurunkan angka overweight dan obesitas di Indonesia. Kebijakan dan program ini mencakup menekan konsumsi makanan tidak sehat, memberi dan membaca label gizi dengan jelas, mengakhiri pemasaran produk tidak sehat, dan menerapkan pajak pada makanan atau minuman tidak sehat, subsidi untuk makanan sehat, dan meminta pertanggungjawaban perusahaan untuk menawarkan pilihan produk yang lebih sehat. Selanjutnya, penyebab obesitas. Penyebab utama obesitas yang pertama asupan kalori berlebihan. Asupan kalori berlebihan dari makanan dan minuman seperti minuman soda, jus buah kemasan, dan makanan olahan sering mengandung gula tinggi yang dapat meningkatkan asupan kalori. Sering mengonsumsi makanan cepat saji. Makanan cepat saji umumnya tinggi lemak jenuh, sodium, dan kalori. Porsi makan besar. Mengonsumsi porsi makan yang terlalu besar secara teratur dapat menyebabkan kelebihan kalori. 2. Kurangnya aktivitas fisik. Gaya hidup sedentari, kurang bergerak, dan lebih banyak duduk dapat memperlambat metabolisme tubuh. Yang ketiga, faktor genetik. Beberapa orang memiliki gen yang membuat mereka lebih mudah mengalami obesitas. Yang keempat, kondisi medis. Misalnya hipotiroidisme atau sindrom Cushing. Beberapa obat dapat menyebabkan kenaikan berat badan sebagai efek samping. Yang kelima, faktor psikologis. Stres dapat memicu makan berlebihan sebagai mekanisme coping. Selanjutnya, dampak obesitas bagi kesehatan. Yang pertama, penyakit jantung. Obesitas merupakan faktor resiko utama penyakit jantung seperti serangan jantung dan stroke. Lemak berlebihan dapat menyumbat arteri dan meningkatkan tekanan darah.
Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2. Obesitas meningkatkan resistensi insulin, hormon yang mengatur kadar gula darah. Hal ini dapat menyebabkan diabetes tipe 2. Yang ketiga, hipertensi. Tekanan darah tinggi seringkali menyertai obesitas. Lemak berlebihan dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan tekanan pada jantung. Yang keempat, gangguan pernafasan. Obesitas dapat menyebabkan sleep apnea, yaitu gangguan pernafasan saat tidur. Kondisi ini dapat mengganggu kualitas tidur dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Yang kelima, masalah sendi. Berat badan berlebihan memberi tekanan ekstra pada sendi, terutama lutut dan pinggul, sehingga meningkatkan risiko artritis. Yang keenam, beberapa jenis kanker. Obesitas dikaitkan dengan peningkatan risiko beberapa jenis kanker, seperti kanker payudara, usus besar, dan prostat. Yang ketujuh, masalah kesehatan mental. Obesitas seringkali dikaitkan dengan masalah kesehatan mental seperti depresi dan rendah diri. Yang kedelapan, disfungsi ereksi. Pada pria, obesitas dapat menyebabkan disfungsi ereksi. Selanjutnya, pengaruh pola hidup sehat bagi penderita obesitas. Pola hidup sehat adalah kunci utama dalam mengatasi obesitas. Perubahan gaya hidup yang konsisten dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kesehatan dan kualitas hidup penderita obesitas. Pengaruh positif pola hidup sehat bagi penderita obesitas: yang pertama, penurunan berat badan; yang kedua, peningkatan kesehatan jantung; yang ketiga, pencegahan diabetes; yang keempat, peningkatan energi; dan yang kelima, peningkatan kesehatan mental. Beberapa contoh pola hidup sehat bagi penderita obesitas. Yang pertama, pola makan sehat. Perbanyak konsumsi buah, sayur, dan biji-bijian. Batasi makanan olahan tinggi gula dan lemak jenuh. Atur porsi makan secara teratur dan minum air putih yang cukup. Yang kedua, aktivitas fisik. Lakukan olahraga secara teratur seperti jalan, lari, berenang, dan bersepeda, ataupun memilih aktivitas fisik yang menyenangkan agar lebih mudah dilakukan secara konsisten. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Usahakan tidur 7-8 jam setiap malam untuk menjaga keseimbangan hormon yang mengatur nafsu makan dan berat badan. Yang keempat, kelola stres. Praktikkan relaksasi seperti meditasi, yoga, ataupun deep breathing. Penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki kondisi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting untuk menyesuaikan program pola hidup sehat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Menurunkan berat badan membutuhkan waktu dan kesabaran. Jangan menyerah dan tetap berusaha untuk hidup lebih sehat. Sekian dari saya mengenai informasi tentang pengaruh pola hidup sehat terhadap obesitas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.